Bahu sakhayanantascha Buddhayo vyavasayinam. Terjemahannya, wahai Arjuna, di dalam pelaksanaan yoga ini kesadaran orang menjadi mantap dan tertuju pada yang satu. Sedangkan mereka yang tidak memusatkan tujuannya pada yang satu, maka kecerdasan mereka akan bercabang-cabang sangat banyak. Wahai Arjuna, di dalam pelaksanaan yoga ini kesadaran orang menjadi mantap dan tertuju pada yang satu. Sedangkan mereka yang tidak memusatkan tujuannya kepada yang satu, maka kecerdasan mereka akan bercabang-cabang sangat banyak. Di sini diajarkan bagaimana orang mencapai keberhasilan, yaitu dengan fokus pada yang satu. Jadi rahasia keberhasilan itu sebenarnya ini fokus, dan rahasia kegagalan itu adalah tidak fokus. Jadi, apapun yang dilakukan fokuslah. Ketika fokus, apa yang terjadi? Seluruh energi, perhatian, kecerdasan, ilmu semua masuk di sana, mensukseskannya. Apa yang sedang dilakukan itu disukseskan oleh fokus. Misalnya mau ujian, kapan ujian? Mau ujian kan? Nah, kalau tidak fokus, pecah-pecah kan? Belajarnya susah. Kalau sudah fokus, susah hilangnya. Ingat selalu, ujiannya mudah. Saya ingat dulu, fokus saya bagus waktu sekolah. Di kelas 11 atau 12 saya lupa. Satu kali kita masuk kelas pagi kan, Pak Guru datang. Anak-anak buka bukunya halaman sekian. Jadi satu bab kecil dibaca. Semua suruh baca-baca. Nah, kawan-kawan, saya dengar-dengar ada yang ngomong-ngomong, ada gitu ya. Nah, itu terakhir Pak Gurunya bilang, oke, tutup buku, keluarkan kertas. Nah, baru bilang keluarkan kertas, semua aduh gitu. Ujian, diuji gitu. Nah, setelah diuji, saya dapatnya 8. Biasanya lebih dari 8 tidak ada angka waktu itu. Sudah angka yang benar sekali. Jadi saya dapat 8 sendiri. Yang lainnya 20 ke bawah. Ya apa? 4 ke bawah gitu. Nah, apa rahasianya waktu itu? Saya fokus bagus sekali. Fokus bagus. Karena waktu itu setiap hari saya Surya Namaskarnya setengah jam. Hanya Surya Namaskar. Kepala di bawah, kaki di atas. Itu saja. Pose itu aja, asana itu aja saya setengah jam. Setiap hari, setiap pagi. Antara jam 5.30-an, sekitar itu. Nah, kawan-kawan kan tadinya tidak fokus dia kan, cerita-cerita sambil cerita-cerita belajarnya. Tidak fokus ya, dapatnya ada yang kosong, dapat 2. Di bahasa itu yang paling ada itu 4 gitu. Jadi di sini disebutkan Vyavasayat Mika Budir Ekeha. Artinya Eka iha. Eka satu, iha di sini. Eka satu di sini. Kamu pusatkan pikiranmu satu di sini.
Kalau sedang kerja, di situ aja lah. Kalau sedang makan, di situ saja juga. Kalau sedang belajar, di situ aja fokusnya. Eke, ihe. Satu di sini pusatkan, fokuskan perhatian pada yang satu. Kalau belajar ya, teknik belajar yang paling bagus itu seluruh indera kita bawa satukan, fokus. Kadang-kadang kita sambil, kalau saya dulu ya, baca itu sambil ngomong. Saya baca, ngomong, saya dengar. Jadi perhatian saya penuh di sana. Tidak sempat mikir kemana-mana. Jadi penekanan dalam Bhagavad Gita ini adalah fokus. Ketika kita fokus kepada yang satu, kepada Tuhan yang Maha Esa, iha di sini, di Tuhan yang Maha Esa kita fokuskan perhatian kita kepada yang satu itu. Maka segala kesuksesan ada apalagi di sini sebenarnya biasa ayat mereka budhir. Budi, kecerdasan juga masukkan di sana. Jadi bukan hanya mata kita belajar ya, kecerdasan kita titip di mana gitu ya. Kecerdasan kita juga di sana. Fokus. Baca sambil apa istilah sekarangnya, analisa. Sambil dibeberkan dia, dibabarkan dia. Sambil masuk kita ke sana. Pasti sukses belajarnya. Itu kalau ke dunia kita arahkan ya. Kalau kita sembahyang, meditasi, fokuslah di sana. Jangan meditasi HP. Jangan meditasi apa? HP. Pasti klik dengan Tuhan. Kalau kita sudah nyambung dengan Tuhan, kemarin di India saya jelaskan ya kepada kawan-kawan, kalau kita sudah bersama Tuhan, segalanya datang. Segalanya datang. Kalau kita tidak bersama Tuhan, segalanya pergi. Yang kita dapat bayangan saja. Ketika kita memberikan perhatian kita kepada yang satu, yang lain-lain semua datang. Kalau bahu sakha, kalau cabang-cabangnya kita banyakkan, ananta, tak terbatas cabang-cabangnya. Ya, pikiran kita kemana-mana, perhatian kita kemana-mana, pasti di sana tidak ada sukses. Begitu juga, kita tidak fokus pada Tuhan. Melalui yoga ya, yoga kita tidak fokus. Maka lama berhasilnya atau berhasilnya sedikit. Kalau kita sudah fokus, kita akan merasakan sendiri. Seluruh tubuh itu akan kita rasakan terisi listrik. Artinya kita merasakan. Jadi tidak lagi itu seperti sesuatu hayalan ya, sembahyang itu seperti formalitas hayalan. Tapi itu akan menjadi sesuatu aksi nyata. Yang kita langsung rasakan. Kayak kita makan kan, makan ada yang masuk. Kita merasakan dan nanti kita jadi kuat. Demikian juga kalau kita sembahyang, meditasi yang fokus, kita akan merasakan ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Besok-besoknya kita merasa memang lebih sehat, lebih segar, lebih enak. Artinya rasa itu ada. Jadi di sini kita renungan kecil saja ya. Jadi yang ditangkap adalah fokus. Apapun dilakukan fokuslah. Terutama kalau kita sembahyang, meditasi, fokus. HP dimatikan, HP ditutup dulu. Gitu juga, ingat ini, ingat sianu, lupakan. Ingat kerjaan, lupakan. Fokus dulu. Kalau kita sudah fokus, walaupun meditasinya sebentar, klik gitu ya, energi itu sempat mengalir. Seperti kita nge-charge ini ya, yang tadi nge-charge mic-nya. Hanya sedikit aja, tapi karena masuk bagus kan, listriknya masuk, nge-charge-nya jadi gitu. Walaupun sebentar bisa dipakai. Walaupun seharian nge-charge tapi on off-nya tidak ada. Nah, ini kan
ini kita ngecharge HP. Hai. Biar langsung ya. Contoh. Nah, ngecharge di sini masuk kan? Ngecharge. Tapi sering saya mengalami sering, mungkin kawan-kawan juga ngalami ya. Ini on off-nya. Maaf. On off-nya kita lupa. Semalaman kita colokan gini, besoknya HP-nya ndak ada isi, kan? On off-nya kita lupa. Begitu juga on off kita meditasi itu, on off-nya kita lupa. Masih off dia. Jadi kalau off, walaupun 2-3 hari meditasi ndak ada hasil. Kalau kita on, walaupun 2 menit meditasi ada hasil. Jadi seperti itu, fokuslah, connect dengan Yang Maha Kuasa, maka walaupun kita ingat Yang Maha Kuasa 1-2 detik gitu ya, ada hasil daripada kita sembahyangnya berjam-jam tapi tidak fokus, tidak connect kita. Nah, untuk yang mahasiswa tangkapnya adalah belajarnya fokus, tidak belajar sambil pencar-pencar. Bahu saka, bahu artinya banyak, saka artinya cabang, ananta artinya tidak terbilang. Tidak terbilang, kita bikin cabang-cabang perhatian. Satukan fokus. Kemudian bagi yang bekerja begitu juga, kerja fokus saja, lakukan kerja itu sampai selesai, jangan dipending. Kalau saya dulu ahli pending. Beberapa kerjaan saya suka pending. Saya lihatnya, oh ini gampang, ini gampang. Yang gampang itu sudah numpuk, jadi berat, kaget kita, keringat dingin keluar. Sampai bos saya sendiri yang harus bantu ngerjakan. Jadi fokus ya, apapun dilakukan, kuncinya fokus. Fokus berhasil, tidak fokus gagal. Oke, rahayu.